Malam ini tanggal 17 Safar 1442 kita lanjutkan pengajian Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab Salatil Istisqa, salat untuk meminta hujan, yaitu ketika sudah lama tidak turun hujan. Hadis yang pertama, hadis 511 dalam kitab saya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kharajan nabiyyu, nabi keluar sallallahu alaihi wasallam, maksudnya keluar ke lapangan, mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu', mutabadzilan, dalam keadaan memakai baju yang sederhana. Jadi tidak seperti salat Id memakai baju yang terbagus. Mutakhasyi'an, dalam keadaan khusyuk atau menampakkan kekhusyuan di saudara. Mutarassilan, dalam keadaan perlahan-lahan, pelan-pelan jalannya. Mutadarri'an, dalam keadaan tadarru'. Tadarru' itu menampakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla, lalu beliau salat raka'ataini, 2 rakaat. Kama yusalli, sebagaimana beliau salat fil 'id, pada hari raya. Lam yakhtub, beliau tidak berkhutbah khutbatakum hadhihi, seperti khutbah kalian sekarang ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5, disahihkan oleh Tirmidzi dan Abu Awanah dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya salat istisqa, yaitu salat ketika meminta hujan, dan ini sunnahnya dilakukan di lapangan. Waktunya dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan adalah pada waktu duha. Tetapi sebenarnya kapan saja diperbolehkan. Seandainya dilakukan pada malam hari sah. Tapi kalau pengen lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, maka dilakukan pada waktu duha. Seandainya dilakukan di masjid sah. Tapi kalau pengen lebih utama sebagaimana Nabi SAW, lakukanlah di lapangan. Karena di sini kharaja, Nabi keluar, berarti dilakukan di lapangan. Kemudian perbedaan antara salat istisqa dengan salat Id, meskipun sama-sama berada di lapangan. Perbedaan yang pertama adalah mutabadzilan, beliau memakai baju yang sederhana karena ingin menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pas kalau kita malah memakai baju yang paling bagus. Berbeda dengan hari raya yang untuk menunjukkan kegembiraan kita, karena ini adalah hari perayaan. Demikian juga perbedaannya adalah bahwasanya khutbahnya hanya ringkas. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi, khutbahnya hanya ringkas saja, tidak sebagaimana khutbah Id yang lebih panjang. Demikian juga perbedaannya pada salat istisqa, ini Nabi memakai mimbar pada waktu khutbahnya, sementara untuk salat Id beliau tidak memakai mimbar. Tapi ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Pertama, apa hukum dari salat istisqa? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya adalah sunnah, disyariatkan. Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa salat istisqa tidak disyariatkan, karena mungkin beliau belum pernah membaca hadis tentang salat istisqa. Memang ada Nabi pernah istisqa tanpa salat, ada. Nabi ketika berada di masjid begini, tiba-tiba datang para ibu-ibu yang menangis. Ya Rasulullah, sudah lama nggak turun hujan, tolong didoakan. Maka beliau dalam kondisi duduk seperti ini, beliau kemudian angkat tangan, kemudian berdoa minta hujan. Nah, kata Abu Hanifah, berarti nggak ada salatnya, cukup berdoa saja. Tetapi yang benar adalah sebagaimana dalam hadis ini, fasalla, Rasulullah salat, berarti ada salat istisqa. Maka kalau kita kumpulkan semua hadis Nabi tentang istisqa, ringkasnya ada 6 cara Nabi melakukan istisqa. Yang pertama adalah seperti dalam hadis ini, salat istisqa dilakukan di lapangan. Yang kedua adalah salat istisqa dilakukan bersamaan dengan salat Jumat, sehingga tidak perlu salat tambahan. Salat Jumatnya sudah cukup sebagai salat istisqanya. Maka beliau hanya membaca doa istisqa pada saat khutbah Jumat. Habis itu salat Jumat selesai, nggak ada tambahan salat istisqa lagi. Yang ketiga, Nabi pernah juga naik mimbar untuk doa istisqa, tapi nggak ada salatnya, nggak ada Jumatannya juga. Memang bukan pas hari Jumat.
Yang keempat tadi yang saya ceritakan, Nabi duduk di masjid kemudian dimintai istisqa, maka beliau berdoa angkat tangan istisqa tanpa naik mimbar. Yang kelima, Nabi pernah di luar masjid kemudian dimintai untuk istisqa, maka beliau juga istisqa. Maka boleh di masjid, boleh di luar masjid. Yang keenam, Nabi pernah juga istisqa pada saat safar. Kalau yang lima yang saya ceritakan tadi semuanya Nabi pas di Madinah. Pada keluar di lapangan, ini di Madinah. Pada hari Jumat di Madinah. Di atas mimbar tapi selain Jumat di Madinah. Di masjid tapi dalam kondisi duduk di Madinah. Di luar masjid juga di Madinah. Nah, maka boleh istisqa dengan cara apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu pernah kita praktekkan ya, istisqa pada saat pengajian seperti ini. Kemudian kita angkat tangan berdoa karena kita melakukan istisqa secara doa saja tanpa ada salatnya. Enggak ada masalah. Kemudian masalah kedua, bagaimana tata cara salat istisqa? Di sini disebutkan sebagaimana beliau salat pada salat Id. Maka menurut mazhab Syafi'i, salat istisqa sama dengan salat Id. Takbir pertama 7 kali, takbir pada rakaat kedua 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulangi sampai 7 kali sampai 5 kali untuk rakaat pertama dan rakaat kedua. Sementara itu Imam Malik berpendapat salat istisqa 2 rakaat biasa tanpa ada tambahan apa-apa. Madhab Syafi'i dalilnya hadis ini, kama yusalli fil Id, berarti takbirnya 7 dan 5. Karena itu boleh kita milih 7-5 boleh, sebagaimana Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini. Takbir 1 kali juga boleh, berdasarkan hadis berikutnya nanti tidak ada kata-kata kama yusalli fil Id. Masalah ketiga di sini disebutkan lam yakhtub, beliau tidak khutbah. Maka diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan tidak ada khutbah. Tetapi yang benar adalah tetap ada khutbah. Karena kalimatnya jangan diputus ya. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Tidak khutbah seperti khutbah kalian ini, maksudnya khutbah yang panjang, enggak. Jadi tetap khutbah tapi khutbahnya pendek. Dari mana taunya bahwasanya Nabi khutbah? Dari hadis berikutnya. Mari kita lanjutkan hadis berikutnya. 512. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syakkan nasu, orang-orang mengadukan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar, terhentinya air hujan. Fa amara bimimbarin, maka Nabi menyuruhkan mimbar, maksudnya supaya dikeluarkan. Fa wudi'alahu fil musalla, lalu mimbar itu diletakkan untuk Nabi di tanah lapang. Nah, ini perbedaan dengan salat Id ya, salat Id tanpa mimbar, istisqa pakai mimbar. Fa wa'adan nas, dan beliau itu memberikan janji kepada para manusia, yauman, satu hari, yakhrujuna fihi, yang mereka akan keluar padanya. Jadi diinfokan dulu supaya semuanya pada tahu, supaya semuanya keluar. Karena kalau mendadak yang tahu hanya sedikit, yang melakukan hanya sedikit. Padahal kita tidak tahu siapa yang doanya mustajab. Nah, maka semuanya keluar sehingga diberitahu dulu kapan waktunya. Fa kharaja, maka beliau keluar hina bada, ketika muncul hajibus syamsi, alisnya matahari. Maksudnya matahari ketika awal muncul. Awal muncul kan bentuknya begini, seperti alis. Nah, maka Nabi keluar dari rumahnya ketika matahari sudah mulai muncul. Tapi mulai salatnya adalah ketika matahari sudah betul-betul tinggi, yaitu setelah masuk waktu duha. Faqa'ada, lalu beliau duduk alal mimbar, di atas mimbar. Fakabbara, lalu bertakbir. Wa hamidallah, memuji Allah. Thumma qala, kemudian bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, syakautum, mengadukan, jadba diyarikum, keringnya kampung kalian. Waqad amarakumullah, Allah sudah suruh kalian, antad'uhu, untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum, Allah menjanjikan kalian, ayyastajibalakum, untuk mengabulkan doa kalian. Thumma qala, kemudian beliau membaca doa. Jadi khutbah Nabi sangat ringkas. Perhatikan, ini khutbah Nabi hanya 3 kalimat. Pertama, kalimat pertama, kalian mengadukan kekeringan. Kalimat kedua, Allah suruh kalian berdoa. Kalimat ketiga, Allah janjikan untuk dikabulkan doa. Nah, ini doa apa? Khutbahnya ringkas, 3 kalimat. Karena itu kalau pengen sesuai sunnah, khutbah salat istisqa tetap dilakukan, tetapi ringkas ya. Jangan seperti khutbah Id yang cukup panjang.
Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini 3 ayat dari awal Al-Fatihah. Karena itu boleh kita berdoa dengan memulai dengan Al-Fatihah atau 3 awal dari Al-Fatihah, karena isinya adalah pujian-pujian kepada Allah, dan siapa yang memuji Allah maka setelah itu doanya mustajab. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Allahumma antallah, ya Allah, Engkaulah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Antal ghani, Engkau maha kaya. Wa nahnul fuqara, kami ini orang-orang yang fakir, maksudnya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pujian semuanya. Setelah itu baru minta, anzil, turunkanlah alaina, kepada kami, al-ghaith, hujan. Waja'al, dan jadikanlah ma anzalta, apa yang Engkau turunkan, yaitu hujan, quwwatan, menjadi kekuatan, wa balaghan, dan sampai ila hinin, kepada suatu waktu. Ya, artinya hujannya bermanfaat sampai beberapa hari, tidak hanya semenit atau 2 menit itu saja. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua telapak tangannya. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya beliau mengangkat, hatta ru'ya, sehingga terlihat bayadu ibtaihi, putih kedua ketiak beliau. Jadi maksudnya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tingginya di atas kepala begini, karena sampai terlihat putih ketiak. Tsumma, kemudian hawwala, beliau memindahkan ilan nasi, kepada manusia, dhahrahu, punggung beliau. Maksudnya beliau masih di atas mimbar tapi membalik. Ya, kalau di Indonesia berarti beliau menghadap ke arah barat, ke arah kiblat, membalikkan badan kepada para jamaah. Wa qalaba ridaahu, dan beliau membalik selendang beliau. Maksudnya membalik itu bagian kanan ditarik taruh kiri, bagian kiri dibalik taruh kanan. Itu namanya membalik. Wa huwa, sementara beliau itu rafi'un yadaihi, masih mengangkat kedua telapak tangannya. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwasanya seluruh para jamaah, para sahabat juga semuanya membalik selendang. Nah, para ulama berselisih pendapat, membalik selendang ini tujuannya untuk apa? Nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya apa tujuan membalik selendang ini. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, apakah ini hanya disunnahkan untuk membalik selendang saja, ataukah segala selain selendang juga dibalik, seperti misalnya peci. Pecinya apakah dibalik seperti ini ataukah tidak? Ada 2 pendapat. Pendapat yang saya pilih adalah bahwasanya ini khusus untuk selendang. Kenapa? Pada waktu itu tidak ada yang membalik dari antara para sahabat selain selendang mereka. Padahal mereka juga memakai baju, mereka juga memakai selendang, mereka juga memakai sarung, mungkin juga ada yang memakai sorban dan sebagainya. Tapi yang diubah, yang dipindah hanya ridha saja. Tsumma, kemudian aqbala, beliau menghadap alan nasi, kepada para manusia, wa nazala, dan turun dari mimbar, wa shalla rak'atain, dan beliau salat 2 rakaat. Berarti khutbah dulu apa salat dulu? Khutbah dulu. Berarti ini perbedaan berikutnya dengan salat Id. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan salat istisqa sama persis dengan salat Id. Berarti gimana? Salat dulu baru kemudian naik mimbar, khutbah, doa. Tetapi kalau di sini disebutkan wa nazala, beliau turun setelah khutbah, wa shalla, lalu salat. Kesimpulannya adalah dua-duanya ada hadisnya yang sahih, sehingga imam mukhayyar, boleh milih, boleh salat dulu, sahih hadisnya dari Nabi, boleh juga khutbah dulu, sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salat Id nggak boleh milih. Salat Id harus salat dulu baru kemudian khutbah, karena Nabi melakukannya selalu seperti itu. Demikian juga Jumatan tidak boleh diubah. Harus khutbah dulu baru kemudian salat. Fa ansya'allahu, lalu Allah memunculkan sahabatan, suatu awan, fara'adat, maka dia pun berguntur, wa baraqat, dan dia pun berkilat. Tsumma amtarat, kemudian dia pun menurunkan hujan. Jadi doanya Nabi mustajab saat itu juga. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa qala, dia mengatakan gharibun, hadis ini asing,
wa isnaduhu jayyid, tetapi sanadnya baik. Ya, jadi kesimpulannya hadis ini sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa qissatu tahwil, dan kisah memindahkan selendang tadi, fi sahih, ada dalam Sahih Bukhari, min hadithi Abdullah bin Zaid, dari hadisnya Abdullah bin Zaid. Wa fihi, di dalamnya ada penjelasan, fa tawajjaha, beliau menghadap ilal qiblah, ke arah kiblat, yad'u, berdoa, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Nah, jadi kan khutbah dulu, doa dulu, baru salat 2 rakaat. Jahara, beliau mengeraskan, fihima, pada 2 rakaat tersebut, bil qiraati, bacaan suratnya. Jadi ini persamaannya dengan salat Id, meskipun dilakukan siang hari, tetapi bacaan suratnya apa? Keras, ya. Demikian juga seperti salat gerhana yang kemarin sudah kita pelajari, meskipun siang hari tetap dibaca dengan suara keras. 514, Walid Daraqutni, diriwayatkan Daraqutni, min mursal Abi Ja'far Al-Baqir, dari hadis mursal. Hadis mursal itu berarti sanadnya putus, yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Baqir. Al-Baqir itu artinya yang sangat luas ilmunya, jadi seorang ulama besar. Wa hawwala, Nabi memindahkan ridaahu, selendangnya, liyatahawwala, supaya berpindah, al-qahtu, kekeringan, yaitu berpindah menjadi hujan. Jadi maksudnya Nabi memindahkan ini adalah supaya kondisi berubah sama dengan kondisi selendang. Namanya tafaul seperti ini, ya. Jadi kita mengharapkan suasana atau kondisi sebagaimana apa yang kita lihat nih. Saya melihat orang mengubah selendangnya, nah, maka berharap bahwasanya kondisi juga berubah seperti itu. Itu namanya apa? Tafaul. Nah, tafaul itu disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak bawa selendang, ya tidak usah mengubah apapun. Tapi kalau menurut sebagian ulama, kalau nggak bawa selendang, ya apa yang bisa diubah? Kacamatanya dibalik. Tapi kacamata dibalik lucu, Pak, ya. Nah, malah lucu nih, ya nggak usah lah, kacamata nggak usah lah, yang bisa dibalik aja, nih, peci atau apa gitu. Nih. 515, wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, dakhalal masjid, masuk masjid, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wan nabiyyu, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaimun, sedang berdiri, yakhtub, berkhutbah. Jadi khutbah Jumat itu sunnahnya atau sesuai sunnah dengan berdiri. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berarti boleh makmum bicara dengan khatib Jumat. Kalau bicara sesama jamaah nggak boleh. Halakat, telah binasa, al-amwal, harta-harta. Harta itu ya ternak sama apa? Tanaman-tanaman. Tanamannya mati karena tidak ada hujan, ternak-ternaknya juga mati karena apa? Karena kehausan. Wangqata'at, dan telah terputus, as-subulu, jalan-jalan. Maksudnya jalan terputus itu maksudnya tidak bisa safar. Kenapa? Ontanya pada lemes karena nggak minum. Kuda-kuda juga begitu, pada lemes karena nggak ada air yang diminum. Itu maksud dari inqata'atis subul. Fada'ullah, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, yughifuna, supaya dia menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a yadayhi, maka Nabi mengangkat kedua telapak tangannya. Padahal ini pada waktu khutbah apa? Jumat. Nah, karena itu sebagian ulama berpendapat khutbah Jumat doanya boleh mengangkat kedua telapak tangan. Karena di sini Nabi juga mengangkat kedua telapak tangan. Tapi mayoritas ulama berpendapat khutbah Jumat kalau berdoa itu hanya mengangkat satu tangan saja, satu jari saja. Adapun mengangkat kedua telapak tangan ini doanya doa istisqa. Jadi para ulama membaca hadis ini kemudian berbeda pendapat dalam memahami. Sebagian memahami berarti boleh mengangkat kedua telapak tangan karena pernah dilakukan Nabi. Berarti meluaskan hadis ini. Tidak harus istisqa, pokoknya doa boleh angkat kedua telapak tangan. Tapi mayoritas para ulama berkata apa? Doa khatib Jumat dengan mengangkat jari. Kalau mau mengangkat kedua telapak tangan itu hanya khusus doanya doa istisqa pada saat khutbah Jumat. Nah, pilih mana terserah. Kalau saya pilih yang tidak menyelisih adat nih. Karena kalau saya menyelisih adat angkat tangan begini, nanti besoknya orang-orang mengatakan Abu Zaidan ahli bid'ah. Di foto mungkin nih. Nah, ini khutbah Jumat angkat tangan. Orang zaman sekarang susah untuk menerima ilmu baru nih.
Ngertinya salat bismillahnya harus keras, bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada imam bismillahnya nggak keras, nggak mau ikut salat. Nah itu susah orang zaman sekarang menerima ilmu baru. Padahal dua-duanya sah-sah saja. Para ulama sepakat bahwasanya bismillah dijaharkan atau tidak dijaharkan adalah sah, ya. Yang diperselisihkan adalah kalau dia tidak baca basmalah, itu diperselisihkan. Taib thumma qala, kemudian beliau membaca doa, Allahumma aghithna, ya Allah hujanilah kami, Allahumma aghithna, ya Allah hujanilah kami. Fadzakaral hadis, lalu Nabi menyebutkan hadis. Wa fihi, dan di dalamnya ada ad-du'a, doa bi imsakiha, untuk menahan air hujan. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya doa menahan hujan itu karena selama 1 pekan berturut-turut hujan terus menerus. Akhirnya kota Madinah banjir, sehingga kaum muslimin susah juga. Dulu susah nggak bisa pergi gara-gara nggak ada tunggangan. Sekarang susah nggak bisa pergi gara-gara airnya terlalu banyak, sehingga mereka tidak bisa keluar rumah. Banyaknya hujan sehingga mereka tidak bisa keluar rumah. Maka Nabi berdoa supaya hujan ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, kita diajari oleh Nabi SAW bagaimana berdoa meminta hujan dan bagaimana berdoa supaya hujan tidak turun. Maka 2 sunnah ini harus kita pelajari semuanya. Ada hujan teletik, dikit-dikit tanda mau hujan, tapi biasanya nggak jadi hujan. Nah, supaya jadi hujan gimana? Ini doanya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, supaya betul-betul turun hujan. Kalau hujan deras sementara kita bawa anak kecil, anak bayi, dan lupa bawa mantol, sementara kita perjalanan masih jauh, belum sampai rumah. Nah, doanya juga sudah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah hujannya sekitar kami saja, jangan terhadap kami, jangan kena kami. Nah, ini juga doa diajarkan oleh Nabi SAW. Ada satu lagi doa yang diajarkan Nabi. Kalau sudah turun hujan, apa doanya? Nah, nanti akan kita baca pada hadis berikutnya. Jadi berarti ada 3 doa, ya. Doa ketika kita minta hujan, doa ketika kita minta supaya hujan berhenti, doa ketika turun hujan sedang berlangsung. 516. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar kana, adalah kebiasaannya, idza qahitu, apabila mereka itu kekeringan, yastasqi, maka beliau itu minta hujan, istisqa, bil Abbas, dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana cara minta kepada Abbas? Qala, dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, inna kunna, sesungguhnya kami dulu, nastasqi ilaika, minta hujan kepada engkau, binabiyina, dengan perantaraan nabi kami, jadi nabi yang mendoakan, fatasqina, lalu engkau memberikan hujan kepada kami, wa inna, dan sesungguhnya kami sekarang, natawassalu ilaika, bertawassul kepada engkau. Tawassul itu apa, ya? Berperantara kepada engkau, bi'ammi nabiyina, dengan perantaraan paman nabi kami, yaitu Abbas, fasqina, maka berilah kami hujan. Sampai di sini titik doanya Sayyidina Umar selesai. Fayusqawna, lalu mereka pun diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila kita akan melakukan istisqa, maka disunnahkan atau disyariatkan untuk minta doa kepada orang soleh. Jadi misalnya kiai siapa di kampung ini yang terkenal dia orang soleh, yang doanya kira-kira mustajab, kita minta beliau untuk mimpin salat istisqa karena sudah lama tidak turun hujan. Nah, kalau di sini Sayyidina Umar karena tawadhu'nya, dia minta tolong kepada Abbas supaya mimpin istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimuqaddimai oleh doanya Sayyidina Umar. Jadi awalnya Sayyidina Umar minta Abbas untuk memimpin istisqa, tapi Sayyidina Umar memulai dengan doa dulu. Baru setelah itu Abbas yang melakukan salat istisqa dan doanya. Pengen tahu doanya Abbas? Ini sudah saya tuliskan di sini. Abbas ketika istisqa dia membaca doa, ya Allah, sesungguhnya tidak pernah turun bala dari langit kecuali gara-gara dosa, dan tidak tersingkap bala tersebut kecuali dengan sebab taubat,
dan sungguh orang-orang ini menuju kepada engkau dengan perantaraan aku, karena posisiku dari nabimu, yaitu sebagai paman nabimu. Sekarang ini tangan-tangan kami menghadap kepada engkau membawa dosa-dosa, sementara ubun-ubun kami menghadap kepada engkau membawa tobat. Faskinal ghaitha, maka berilah kepada kami hujan. Maka tidak lama kemudian Allah pun menurunkan hujan. Jadi dua-duanya berdoa. Sayyidina Umar berdoa sebagai muqaddimah, kemudian Abbas berdoa sebagai doa istisqa-nya. Hadis 517, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, asabana, telah mengenai kami, wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sementara kami sedang bersama Nabi, matarun, hujan, ya, hujan mengenai kami. Qala, Anas mengatakan, fahasara, maka beliau menyingkapkan thawbahu, bajunya, hatta asabahu, sehingga mengenai beliau, minal matar, sebagian air hujan. Wa qala, beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya hujan ini, hadithu ahdin, baru saja datang, bi rabbihi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sangat bagus, diletakkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar setelah doa istisqa, supaya kita tidak salah paham, karena sebagian orang salah paham. Hadis ini menunjukkan disunahkannya hujan-hujan, itu salah. Yang benar adalah penerapan hadis ini, Nabi melakukannya fi awwali matar, pada hujan yang pertama kali turun setelah lama tidak turun hujan. Jadi bukan setiap kali hujan disunahkan hujan-hujan, nggak begitu, nanti masuk angin panjenengan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Hujan yang pertama. Maka di sini disebutkan hadithu ahdin bi rabbih, baru saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maksudnya apa? Hujan yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Maka hadis ini ditaruh setelah istisqa. Maksudnya apa? Nanti kalau sudah turun hujan setelah istisqa, maka ini sunnahnya kita singkapkan baju, ya, supaya terkena air hujan pada tubuh kita, supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena air hujan adalah air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau sudah turun hujan, apa doa kita? Hadis 518, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah kebiasaannya, idza ra'al matar, apabila melihat hujan, qala, beliau mengucapkan doa, Allahumma, ya Allah, sayyiban, hujan, maksudnya jadikanlah ini sebagai hujan nafi'an, yang bermanfaat. Di sini tertulis akhrajahu, keduanya yaitu Bukhari Muslim meriwayatkannya. Ini salah. Yang benar adalah hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan. Nah, sehingga ini perlu diralat, ya. Akhrajahul Bukhari, Imam Muslim nggak ada. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi riwayat Ibnu Majah lebih lengkap. Riwayat Ibnu Majah menampilkan 3 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus. Mari kita lihat riwayat Ibnu Majah, karena riwayat Ibnu Majah ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang diamalkan orang, sehingga 3 sunnah ini perlu kita ketahui dan untuk diterapkan. Sunnah yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat awan datang dari ufuk, maka beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun sedang salat. Beliau akan menghadap kepada awan tadi, kemudian membaca doa, Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang awan ini diutus dengannya. Karena kadang-kadang awan itu diutus untuk membawa siksa. Nah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sunnah yang jarang dilakukan orang. Biasanya ada mendung datang, kita nggak baca apa-apa. Nah, ini perlu kita baca doa ini. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting apa? Berlindung dari keburukan apa yang awan ini dikirim dengannya. Udah, ini satu sunnah. Kemudian sunnah kedua, in amtara, kalau ternyata turun hujan, maka beliau mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Maka boleh milih, ya, sayyiban boleh, sayyiban juga boleh. Kemudian doa ini disunnahkan untuk dibaca marrataini, 2 kali, atau thalathan, atau 3 kali. Nah, ini dalam Sunan Ibnu Majah, lebih lengkap.
Kalau dalam Bukhari tadi nggak disebutkan berapa kali, tapi dalam Ibnu Majah disebutkan 3 kali. Nah, sunnahnya dilakukan 3 kali. Seandainya 1 kali nggak apa-apa, sah. Tetapi kalau kita baca 3 kali, kita dapat 2 pahala, pahala berdoa dan pahala ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ketiga, wa in kasyafahu, kalau ternyata Allah menyingkapkan awan tadi, maksudnya tidak jadi turun hujan, terus hilang awannya, walam yumtir, tidak ada hujan, hamidallah, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi 3 sunnah dalam 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 sunnah jarang kita amalkan. Doa melihat awan, doa ketika awannya hilang tidak jadi hujan. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan karena senang nggak hujan, bukan, tapi senang karena tidak ada siksa yang turun. Karena dulu pernah ada awan dikira hujan, ternyata ada siksa yang turun. Hadis 519, ini doa lain di dalam istisqa. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a, berdoa fil istisqa, ketika istisqa. Ini kalimatnya susah diperhatikan, Allahumma ya Allah, jalilna, tutupilah kami, sahaban, dengan awan, kathiban, yang lebat, qasifan, yang bersuara kencang, ya, jadi gunturnya keras, daluqan, yang deras airnya, dohukan, yang berkilat, ya, jadi ada kilatnya, muncul sinar-sinar itu. Tumtiruna, engkau memberikan hujan kepada kami, minhu, darinya, radhadan, hujan yang sedikit itu gerimis, radhadan, gerimis. Ingat-ingat, gerimis, radhadan, gerimis, qit-qitan, rintik-rintik. Ingat-ingat juga, qit-qit, tik-tik, rintik-rintik. Enak apa? Mirip. Kalau bahasa kita tik-tik, rintik-rintik. Kalau bahasa Arab qit-qit. Sajlan, yang deras. Jadi awalnya rintik-rintik, kemudian deras. Ya dzal jalali wal ikram. Hadis diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tapi disahihkan oleh Abu Awanah, terbukti dia meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. 520. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kharaja, telah keluar, Sulaimanu, Nabi Sulaiman alaihi salam, yastasqi, untuk istisqa. Ini menunjukkan istisqa adalah syariat nabi-nabi terdahulu, bukan hanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a, maka beliau melihat namlatan, seekor semut, mustalqiyatan, yang dia berbaring, ala dhahriha, pada punggungnya, rafi'atan, dia mengangkat, qawaimaha, kaki-kakinya, ilas sama, ke arah langit, taqulu, dia mengucapkan doa, Allahumma ya Allah. Ini fadilah Nabi Sulaiman, ya, bisa mendengar bahasa semut, kita nggak bisa. Inna, sesungguhnya kami, khalqun, makhluk, min khalqika, dari makhlukmu, laisa bina, tidak ada bagi kami, ghinan, kecukupan, an suqyaka, dari hujanmu, maksudnya kami butuh pada hujanmu. Faqala, maka Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, pulang semuanya, laqad suqitum, sungguh-sungguh kalian pasti diberi hujan, bida'wati ghairikum, dengan sebab doa orang selain kalian, ya, makhluk selain kalian, yaitu si semut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini didhaifkan juga oleh Al-Albani, tapi disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dari hadis ini, mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan ketika kita istisqa untuk membawa ikut serta ternak-ternak kita. Yang punya ayam, ayamnya dibawa untuk istisqa di lapangan. Yang punya kambing-kambing, kambingnya digiring. Yang punya bebek, bebeknya digiring ke lapangan. Yo, istisqa semuanya. Karena kita manusia penuh dosa. Mungkin doa nggak terkabul, kenapa? Karena banyak dosa. Bebek nggak punya dosa, ayam nggak punya dosa, istisqa cepat mustajab. Dalilnya apa? Di sini, fara'a namlah, Nabi Sulaiman lihat semut. Ini apa? Madhab Syafi'i. Panjenengan cocok napa mboten terserah. Kalau Nabi, memang saya belum temukan riwayatnya bahwa Nabi istisqa mengatakan bawa semua ternakmu. Padahal di Madinah itu banyak ternak. Tapi saya nggak temukan riwayat bahwasanya apa? Nabi menyuruh bawa ternak. Nah, maka saya katakan setuju napa mboten terserah panjenengan. Yang penting madhab Syafi'i katakan disunahkan untuk apa? Bawa ternak. Dalilnya hadis ini.
521 dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, minta hujan, fa asyara, maka beliau menunjuk bi dhahri kafaihi, dengan punggung dari kedua telapak tangannya, ilas samai, ke arah langit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa doa istisqa tidak seperti yang biasanya begini. Yang doa biasanya kan bagian dalam telapak tangan yang ke arah langit. Tapi doa istisqa ini sebaliknya, ya, bagian telapak tangan, ya apa, luarnya telapak tangan yang ke arah langit. Nah, prakteknya gimana? Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat sesuai zahir hadis ini, berarti dibalik begini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, sebagian ulama berpendapat enggak, namanya minta itu ya begini. Tapi karena saking tingginya mengangkatnya, akhirnya terbalik begini. Ininya ke arah apa? Langit. Nah, pendapat yang kedua ini menurut saya yang lebih masuk akal. Tapi seandainya di antara antum ada yang doa istisqanya begini, monggo. Tapi menurut saya kok lucu, Allahumma ya Allah. Tapi ya lucu, ya nggak apa-apa, kan lucu menurut antum. Menurut ulama sesuai hadis ini, fa asyara bi dhahri kafaihi. Jadi lafal hadisnya asyara bi dhahri kafai, tapi prakteknya diperselisihkan oleh para ulama. Lah monggo mau diambil yang mana, semuanya adalah pendapat ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.